Dugaan penguntitan Jampitsus oleh anggota Densus 88 menuai spekulasi liar dari berbagai kalangan masyarakat. Buntutnya, Presiden Joko Widodo turun tangan memanggil Kapolri dan juga Jaksa Agung. Ada apa sebenarnya di balik dugaan penguntitan ini? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Senin siang, Jaksa Agung Burhanuddin dan Kapolri Listio Sigit saling melebar senyum di Istana Negara. Keduanya tampak berjabat tangan dan duduk bersebelahan dengan Panglima TNI saat peluncuran sistem pemerintahan berbasis elektronik Summit dan GovTech. Semuanya tampak biasa saja kalau tidak ada peristiwa ini. Ini adalah momen saat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus diduga dikuntit oleh anggota Densus 88 pada hari Minggu lalu di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo telah memanggil Jaksa Agung Burhanuddin dan Kapolri Listio Sigit untuk mengklarifikasi di Istana Negara. Begini kata Jokowi. Pak Presiden apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan penguntitan Jampitsus oleh Densus 88? Penguntitan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kan kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh sudah saya panggil tadi. Hasilnya Pak? Hasilnya Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri ya, Kapolri ada. Pak, tadi kan Pak Bapak soal PDIP Pak. Kapolri ya? Tanyakan ke Kapolri langsung. Nah, ketika kemudian ditanyakan kepada Kapolri, ia menegaskan tidak ada masalah apapun. Belum Pak. Diikuti oleh Densus tadi seperti apa Pak? Izin Pak. Kan dengan Pak JA kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? khusus mungkin Pak. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Menko Polhukam juga ikut buka suara. Katanya sih kabar itu hanya simpang siur belaka. Mungkin berita itu simpang siur saja. Ya. Tapi yang jelas begini loh, kita ngelihat secara umum saja aman tidak data. Biarlah saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya. Yang penting masyarakat itu adalah melihat kedua institusi ini tetap terjaga marwahnya. Nggak ada apa-apa, semuanya aman. Percaya sama saya, nanti kalau ada apa-apa saya akan bicara. Oke, semuanya kompak bilang bahwa tidak ada masalah apapun. Tapi kita tahu bahwa Jampitsus saat ini tengah menangani kasus korupsi yang besar. Indikasi dikuntit oleh pihak lain itu harus diusut lebih lanjut. Apakah proses mengikuti Jampitsus itu ada upaya ingin mengganggu proses hukum? Jangan lupa di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pasal 21 yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana ketika berupaya untuk menghalang-halangi atau menggagalkan proses hukum. Dalam kasus, misalnya kasus timah yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, itu sudah masuk dalam proses penyidikan. Maka dari itu pasal 21 dapat disematkan bagi pihak-pihak yang berupaya untuk menggagalkan pembongkaran mega korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Tapi sebentar, bukankah Densus 88 ini tugas dan fungsinya ini untuk urusan terorisme? Nah, kalau merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Densus 88 merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berada di bawah Kapolri. Dalam aturan tersebut, Densus 88 bertugas untuk melakukan kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam pencegahan terorisme. Artinya, anggota Densus 88 sejatinya mengawasi dan memata-matai adanya potensi serangan teror yang mengancam negara. Tapi mengapa justru mengintai Jampitsus? Ini yang masih menjadi tanda tanya besar. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian, terkhususnya bagi Kapolri, untuk memastikan jajarannya itu dapat mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh mitra aparat penegak hukum lain, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Terduga penguntit Jampitsus itu harus benar-benar diusut dalam hal apa dia datang ke restoran tersebut. Apakah benar ingin menguntit dari Jampitsus atau memang itu adalah hal yang biasa dia datangi ke sana.
Itu yang belum terjawab saat ini. Kami berharap agar gesekan ini, misalnya ada gesekan, itu bisa segera diakhiri. Tentu butuh komitmen yang tegas dari Presiden untuk menengahi persoalan antara kepolisian dan juga kejaksaan dalam upaya saling mendukung penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Entah kebetulan atau tidak, usai dikuntit, Jampitsus Febri Ardiansyah justru dilaporkan ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan lelang perusahaan tambang PT Gunung Bara Utama. Apakah ada hubungannya? Yang pasti kalau kasus ini tidak diselesaikan dan dibiarkan mengambang, spekulasi jadi meluas kemana-mana. Mulai dari kecurigaan publik soal adanya kasus korupsi yang ditutupi, sampai presiden buruk soal penegakan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah diskusi.